berselawat kepada Nabi. Ampun yang sudah belajar ilmu nahu. Yusallu itu fi'il mudhari. Yusallu, shalla, yusalli. Yusalluna. Yusallu itu orang banyak. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya yusalluna. Fi'il mudhari itu fungsinya, jadi Allah dan malaikat itu berselawat sejak dulu sampai hari kiamat, berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pakai fi'il mudhari yusallun. Fi'il mudhari itu fungsinya adalah untuk yang sekarang dan untuk selamanya. Dipilih. Namanya dipilih, waktu lahirnya dipilih, tempat lahirnya dipilih. Dikata terus kita ucapkan. Yusalluna 'ala nabi, terus menerus dia. Nah, Allah dan malaikat itu terus menerus sampai hari kiamat, sampai yaumul kiamat berselawat kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah atas Nabi kita wa sallimu taslima, dan sampai kalah salam penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah sallu, beriman, berselawat, ada perintah. Makanya menurut Al-Hafidz Imam Syekh Imam Suyuti mengatakan perintah ini adalah al-amru lil wujub. Perintah ini yang menyatakan wajib untuk berselawat, bukan sunat. Wajib berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sunnah. Kalau boleh tafsir wajib kita. Kenapa sebabnya? Makanya di dalam sholat salah satu rukun sholat adalah berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika rukun khutbah berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hukumnya wajib. Dengan sendiri berselawat, jangan harap mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, sudah kali berselawat pulang tidur? Ya minimal, ditulis tadi minimal. Makanya kita sebelum melakukan apapun, kita kadang-kadang berselawat dulu, ya. Kita berselawat dulu. Oke, selanjutnya. Fi fadilatil mahabbah lillahi wa rasul. Keutamaan mencintai Allah dan Rasulnya. Ibu cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, makin dia kedua, dia lebih cinta dari semamu dan Rasulullah. Tentu ini, insyaallah. Oh, insyaallah, alhamdulillah. Kira-kira berapa persen cinta dengan semamu dan Rasul? Arah 100%. Dia jangan lagi ibu nih, kan sampai nikah kan berapa ya? Hah? Berapa persen kira-kira cintanya senaman? Arah 85, arah 100. Oh, jarang arah senaman, masyaallah. Tadi yang tanya teman-teman ibu-ibu pengajian ini masih di daerah arah sama wah itu 100% sudah kangen sekali cinta dan semangat. Kalau pacuan si ibu ini kan tentu dia 100% makin barang ini buktian. Dan 100% cinta dan semangat dan makin balik makin beralih masih 100%, 0%. Oleh sebab itu mahabbah kepada Allah dan
min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Rawahu Bukhari. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian sebelum dia mencintaimu, kata Nabi, melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada semua manusia. Lamun nikmat mencintai Nabi melebihi lekan anak, selamat, atau manusia lain, belum itu 100%. Kadang-kadang kita lebih cinta kepada anak kita, lebih cinta kepada orang tua kita, lebih cinta kepada manusia yang lain dibandingkan cinta kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta sesama manusia, cinta kepada yang lain, kita siap-siap untuk kecewa. Lu ya, karena kecewa dengan Tuhan. Lu ya, banyak yang kecewa sama orang tuanya. Kadang-kadang minta sesuatu, dia kekabulan. Oh kan pernah dengar orang ngamuk. Itulah cintanya manusia sesama manusia. Sampai orang tua kita, anak kita juga demikian. Kadang-kadang hilang kesabaran kita, hilang cinta kita pada anak kita kalau dia tidak taat pada orang tuanya. Telah kasih sayang kita. Tapi kalau kita marah, mohon maaf ibu sama anak-anak ini, jangan kita mendoakan yang jelek-jelek. Berpikirkan ke sini, tidak baik mendoakan anak yang jelek. Tidak tahu kita nanti doanya ibu itu saat itu mustajabah makbul. Jangan kita doakan anak kita yang jelek-jelek. Kita doakan misalnya nauzubillah, mudah-mudahan mati mendekat. Soalnya itu doa hati-hati. Pernah ada seorang ibu saking jengkelnya sama anaknya, saking marahnya mendoakan anaknya. Bukan saat itu akan terjadi. Anaknya tumbuh besar terus menjadi orang, menjadi pemborong. Anaknya hebat luar biasa. Ketika dia memeriksa borongannya, bangunannya di borong itu, saat itulah dia ditindas atau ditimpa oleh musibah, bangun itu roboh dan dia meninggal saat itu. Makanya kita tak boleh mendoakan anak-anak kita. Nah, cinta kita kepada Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala apa berfirman? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini surah An-Nisa ini ayat 59. Wa may yuti'illaha wa rasuluh. Dalam kitab ini dikatakan mazidun tartibun fit ta'ah bil wa'di 'alaiha bi murafaqati aqrabil khalaiq wa 'azamihim qadran. Mazid katanya sebagai tambahan. Tambahan kita targhib raghiba fi ahabba yuhibbu, untuk kita selalu senang, untuk selalu gembira, menggembira, fit'ah, untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Apa ya ta'ala? Bil wa'di 'alaiha bi muraqabati aqrabil khalaiq wa 'azami qadran. Dan kita berjanji bil wa'd. Wa'd artinya janji kita adalah untuk menemani aqrabil khalaiq, makhluk yang paling mulia
Siapa itu adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Janji kita itu untuk mengikuti mereka. Karena ini makhluk-makhluk yang paling mulia di sisi Allah, yang mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu muslimin ikuti. Saya minan nabiyyin, dari para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Was-shalihin, dan orang-orang yang saleh. Mereka ini semuanya adalah yang perlu kita ikuti. Kita berjanji kepada diri kita bahwa saya harus mengikuti mereka. Dia ikuti selain. Saya ikuti ibu para nabi, para orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Ini yang kita ikuti. Harus berjanji. Bayanul lilladzina amanu aw min dhamirihi. Ini menjelaskan kalau dalam ilmu nahwu sebagai hal dan tamyiz, ya, dari dhamirnya, kata gantinya. Qasamahum arba'ata aqsam bihasbi manazilihim fil 'ilmi wal 'amal. Wa hatta kafatun nas ala an la yatakharu anhum wa humul anbiya al-faizun. Jadi di dalam ayat ini qasamahu dibagi menjadi 4 golongan, arba'at aqsam bihasbi manazilihim, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, sesuai dengan kedudukannya. Fil ilmi wal amal, di dalam ilmu, di dalam amal. Jadi manusia itu, golongan itu ada dibagi jadi 4. Golongan manusia itu dibagi jadi 4. Ya, sesuai dengan manazil. Manazil artinya kedudukannya. Manazilihim fil ilmi wal amal, di dalam ilmu dan amal. Wa hatta kafatun nas ala an la yatakharu anhum wa humul anbiya al-faizun. Hassa alanya amal, dan diperintahkan kepada seluruh manusia jangan sampai meninggalkan mereka, wa humul anbiya al-faizun, yaitu para nabi yang faizun, yang selalu beruntung. Jadi sekali lagi, manusia itu dibagi menjadi 4 golongan sesuai dengan kedudukannya. Nah, seluruh manusia ini diperintahkan untuk segera mengikutinya, jangan sampai meninggalkan mereka. Siapa di antaranya? Yang pertama adalah al-anbiya, para nabi. Bikamal ilmu al-amal. Para nabi-nabi itu adalah memiliki ilmu yang sempurna dan amal yang sempurna. Jadi nabi-nabi itu tidak ada nabi, mohon maaf, yang bohong. Antara ilmu sama amalnya itu menjadi satu. Aku dalam itu manusia kadang-kadang, mohon maaf, ada yang berilmu tapi dalam pelaksanaannya tidak ada. Orang-orang kita, orang yang berilmu dapat dengar ilmu ini. Apa itu? Makanya dalam mahfuzah saya pelajari kelas 1 di pondok dulu. Al-ilmu bila amalin kasyadari bila amal. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Kira-kira darah keluar jadi berbalik dan motor-motoran pulang, kira-kira tidak ada. Nomor apa? Tidak ada buah. Tidak dengan lurus lah.
Itulah ibaratnya al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Tapi sebaliknya, ada orang yang mengamalkannya tapi ilmu dalam. Kalau melakukan sesuatu tanpa ilmu, yuraddu, ditolak. Main-main. Para nabi-nabi itu sesuai ilmunya sama amalnya. Yang tiga itu sesuai qaulan, fi'lan, wa qalbannya. Tiga itu menjadi satu. Perkataannya dengan perbuatannya dan hatinya menjadi satu. Lamun dengan perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya, itu orang apa? Dengan apa sekarang? Dengan sesuai perkataan, kata pegawaian. Munafik. Apa ciri-ciri dengan munafik? Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Hati-hati. Ciri orang munafik itu adalah apabila berbicara dia nunggulah. Pak teman bisa nunggulah. Bohong. Mudah-mudahan lulus itu tiang nggak termasuk, tapi ciri-cirinya karena berani dan mengatakanlah sini munafik, sini mau sini, meskipun dia benar tapi marah orang. Jadi cirinya itu adalah tidak ada kata-kata. Kalau ngomong berbicara kata selalu bohong. Makanya jangan khawatir saat sekarang ini. Kita ini kan HP ini ampun, nggak ada tidur makin. Dia tahu dari OTW ini bahasa Inggris tahu dari OTW. Nanti arti OTW on the way, di jalan, on the way, out of the road, sedang perjalanan, padahal masih tidur. Makanya sokongan ini besar, artinya HP ini memang dan katanya masih tidur, rokok, ngopi di dia, beda ada Ustaz, OTW begitu. Padahal kita masih tobal, masih tidur. Ini bohong atau enggak? Bukan taruhlah bijak. Lebih baik mengatakan adalah mau berangkat. Masih di rumah, oke, tunggu sebentar. Ada baru yang ingat begitu lalu. Ya, namun hujan kira-kira berlalu. Ada yang terjadi Ustaz, oke, namun hujan, alhamdulillah. Oke. Wa idza wa'ada akhlafa. Ya. Kalau dia berjanji, dia luar tepati. Biasa ibu-ibu ngampur bikin berutang, barang kira sedang tepati janji. Hah? Arab sekarang ini? Ampun, ini kan kita memperingati sekaligus ini, atau kita berusaha untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya harus kita taati, kita taati. Kalau berjanji, tidak usah bohong. Angkat tukang jahit, tukang cetak, selalu yang ingatkan. Lalu tidak mau gawe misal seminggu, lebihkan, salah 10 hari mungkin. Lebihkan ya. Tukang jahit, tukang cetak, atau nabi-nabi kan? Oh dia di sini deh, insya
insya Allah mungkin. Kira-kira perkiraan seminggu sih dilaksanakan lebih kan ya. Lebih baik seminggu berjadi tapi 2 hari selesai. Oh teman dengan berjahit di situ, udah jadi tukang jahit, ya, atau buat percetakan, senang ya. Nah, jadi teman ketika berjadi seminggu 2 itu jadi banyak yang ada. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Para nabi-nabi seperti itu. Makanya para nabi itu adalah dia sudah mutazawwaduna hadil kamal ila darajatit takmil. Para nabi-nabi itu sudah mencapai had batas kesempurnaan menuju ke penyempurnaan. Jadi sudah sempurna, disempurnakan lagi penyempurnaan. Itu derajatnya para nabi itu sudah sampai. Yatazawaduna al-had dan kamal. Sudah melebihi batas kesempurnaan menuju penyempurnaan. Kira-kira kau sudah sampai derajat ini, derajat para nabi ini. Berat. Barang ini derajat sendiri tetap berikutnya. Tidak sampai kita ke sana. Kan sering tidak ceritakan situ. Pedagang ini jujurlah. Jujur. Kalau kita jujur selalu berkah dan apa? Berkah. Siapapun dia, apapun kedudukan kita. Sering dengar berita Sambu ini. Tahu ini? Nah, ibu-ibu di depan. Ya. Itu tidak jujur itu. Tidak jujur, ketahuan. Sekali kita tidak jujur, maka hilanglah kepercayaan itu kepada kita. Telah. Padahal sekali berpukulan misal, tapi klaim orang, baru cerita sedikit, lalu pulang situ. Padahal baru sekali. Mohon maaf, Rasulullah itu ketika jualan itu dia benar-benar jujur. Ini dipilah-pilah ya. Ini yang kualitasnya paling bagus. Ini yang sedang, ini yang kurang baik, harganya sekian dan sebagainya. Jelas. Kita bersumpah di depan mendatang bersumpah demi Allah. Yang beli di 10.000 demi Allah 5.000 setiap hari. Coba. Nah, sudah dia berbohong, bersumpah di atas nama Allah. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh itu, berat. Qasam itu kita lakukan, sumpah itu kita lakukan, itu terakhir ketika orang tidak percaya kepada kita. Tidak main-main. Kita dituduh misalnya Alhamdulillah mengambil milik orang lain. Dia tua, ibu-ibu tidak pernah mengambil, tetap tuduh situ. Untuk meyakinkan dia, kita bersumpah Allah, wabillah, wallahi, saya tidak pernah. Itu sumpah itu terakhir. Ini sedih sumpah ya demi Allah, Ya, ini adalah golongan yang pertama. Itu para nabi. Yang kedua, summa siddiqun, orang-orang yang jujur. Alladzina sa'adat nufusuhum taratan bi baraqin nazar fil hujaj wal ayati wa ukhra bi ma'arid at-tasbiyah wal riyadat ila awjil irfan. Orang-orang yang jujur ini adalah orang-orang yang jiwanya sudah mencapai derajat yang sangat tinggi. Dengan saya jujur, jiwanya bersih, sudah mencapai ke derajat
latihan. Berat ini. Untuk menjadi orang jujur itu perlu kita membiasakan diri latihan. Ria Allah. Ya, terus kita latihan. Untuk apa? Supaya kita menjadi orang yang jujur. Tidak mudah, sama dengan ikhlas. Mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya sulit. Gampang. Kita ikhlas, gitu. Lah mudah sebutkan ikhlas, jadi ikhlas. Kan sering kadang-kadang mohon maaf kita kan ikhlas dalam hati. Nggak usah disebut. Kalau kita masih nyebut katakan ikhlas, berarti orang ikhlas. Tapi kan kebiasaan kita kan begitu, ya? Sila dikit, yang ikhlas dikit. Anu kita berbeda, nggak usah disebut. Akhlaso yukhlisu, ikhlas itu artinya tidak tercampur sesuatu pun dengan sesuatu itu, apapun ya. Makanya dikatakan labanul khalis. Labanul khalis artinya susu yang murni, tidak tercampur dengan apapun sedikit pun, itu namanya khalis. Makanya ada namanya suratul ikhlas. Akhlaso yukhlisu, ikhlas itu artinya tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Keyakinan kita tentang keesaan Allah, qul huwallahu ahad, katakan oleh Tuhan, tidak ada campurannya. Lalu mudah dan ikhlas pun, apalagi kadang-kadang orang niki, tiang niki dengan bagus niki, aneh, dipuji diri, narang niki, tidak perlu kita ucapkan. Kalau melakukan sesuatu. Nah, orang-orang yang as-siddiqun ini yaitu adalah orang jiwanya sudah mencapai derajat ya, yang sangat tinggi ya, ibarat orang menaiki tangga mendaki sedikit demi sedikit untuk mencapai itu. Makanya perlu ada Allah latihan untuk mencapai ke sana. Subhanallah. Ya, karena ini orang sudah mencapai adalah ma'rifat. Hatta ittalamu 'ala al-asya' wa akhbaru 'anha 'ala ma hiya 'alaihi. Sehingga dia kalau seorang orang jujur itu menyampaikan sesuatu itu adalah mengabarkan kepada orang lain adalah sesuai dengan yang benar-benar dengan kenyataannya. Itu orang jujur. Jadi dia mengabarkan, memberitahukan, menyampaikan apapun bentuknya, ilmu apa dan sebagainya atau yang lainnya adalah benar-benar adalah yang sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang dilihat, apa yang dimiliki. Itu namanya orang jujur. Karena pada situ misalnya, tahu apa-apa tidak mungkin gitu ya. Gerangnya kok kadang-kadang itu seminar harus pengen. Beginilah nih, sekian di Lombok, sekian di Jakarta, sekian di Kalimantan, sekian di Bima, Sumbawa, sekian. Dia banyak sebut dari sini ada 4 nih, sekian berniat di dalam, karena ini juga sekian di Jakarta, dari 4, astagfirullahaladzim. Jadi kalau orang yang jujur itu menyampaikan ilmu itu sesuai dengan apa yang sudah didapatkan, yang tidak ditambah-tambah, atau memberikan informasi sesuai dengan informasi yang sebenarnya, itu namanya jujur. As-siddiqun. Makanya sekarang ini di dunia saja, mohon maaf, di dunia ini tidak bisa kita mengelak kadang-kadang. Polisi menangkap pencuri itu sesuai dengan sidik jari. Boleh sudah mengatakan ini dua, sidik jari tangan sini, sidik jari kaki sini, rambut sini, darah sini, bisa diprediksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat itu ditutup mulut-mulutnya. Yang berbicara apa? Tangan. Yang menjadi saksi apa? Kaki. Untuk menyampaikan apa yang kita lakukan.
Sekarang polisi tidak perlu dia mengatakan Anda yang mencuri. Tidak pernah Pak Polisi. Tidak bisa belum merah. Karena sidik jari kaki kita itu adalah Allah ciptakan satu orang satu. Kanggun sandal ada nomor pengguna sebaru perkantase. Tapi sidik jari kaki tangan satu orang satu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana? Orang yang ngomong tadi itu sudah hancur orangnya tuh, rambutnya bicara bisa diteliti. Makanya berhubung si dia termasuk dia hati-hati kita. Nah kira-kira kita bisa sampai ke asal bikin orang-orang yang jujur. Hah? Mudah-mudahan, tapi ini berat juga ya. Berat mencapai manzilah ini, kedudukan ini cukup berat juga. Kecuali sahabat yang diberi gelar As-Siddiq itu Abu Bakar. Nah Abu Bakar itu luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Nabi yang dilihat itu dikabarkan sesuai dengan apa yang dilihat. Tidak bohong, tidak nambah sedikit pun. Dia bercerita, itu dia tambahan aja cerita sebenarnya. Gitu? Coba deh. Nanti dia bercerita sama ibu misalnya. Barang lain mah cerita jauh lain. Nah yang lain itu cerita nambah lagi lain cerita. Tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau orang sipil itu ada sesuai dengan kenyataan, informasinya jelas dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Sebelah lagi. Summa syuhada yang golongan yang ketiga adalah yaitu para orang-orang yang mati syahid. Asyuhada alladzina adda bihim al-hirs 'ala ta'ah wal jid fi idharil haqq hatta badzalu mahdahum fi i'la'i kalimatillah ta'ala. Orang yang mempunyai keinginan, kemauan yang sangat kuat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 'Ala ta'ah untuk melakukan ketaatan. Hirs itu ta'ah. Punya keinginan yang sangat luar biasa yang kuat untuk melakukan ketaatan. Itu para syuhada. Wajib bersungguh-sungguh fi izhar haq untuk mengungkapkan kebenaran, untuk menambahkan kebenaran. Dia benar-benar apapun resikonya, tidak takut dia untuk menegakkan kebenaran. Itu syuhada ya Allah. Ya. Hatta badzalu mahdahu fi kalimatillah. Sampai jiwanya pun tidak apa-apa seandainya dia mati karena dia benar bertekad untuk menegakkan kalimat Allah. Makanya pejuang-pejuang itu luar biasa. Zaman Rasul dulu yang tidak ikut perang pada perang Badar, dia menyesal kenapa dia tidak bisa ikut perang dalam perang Badar. Seandainya saya mati pun tidak apa-apa, karena akan dibalas dengan surga. Banyak sahabat yang menyesal yang tidak bisa ikut pada perang Badar. Kita mohon maaf, suruh pegawai masjid itu berat. Apalagi dalam perang, pengurus masjid umuman yang kewebeh ini tidak datang. Allahu Akbar. Jadi orang diajak berperang dia mau dia untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mati syahid itu semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ila dain. Yughfaru lisyahid kullu dzamb illa dain. Orang yang mati syahid itu semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illa dain, kecuali utang. Daina utang, utang. Itu dia mati syahid. Orang yang mati syahid saja harus bayar utangnya. Apalagi yang tidak mati syahid. Astagfirullahaladzim, jangan main-main kita ini nanti di UG. Jangan sampai kita main-main. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabb. Bisa kita sampai di sini? Boleh kira-kira sampai di sini? Ya, memang dia berat. Dan yang golongan yang keempat
tsummas shalihun, yaitu orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita semua masuk di sini. Alladzina sarafu a'marahum fi ta'atihi, orang yang menghabiskan umurnya untuk ketaatan. Itu orang yang saleh. Jadi orang-orang yang saleh ini adalah umur yang Allah titipkan ini adalah dimanfaatkan, dihabiskan, dipergunakan untuk ketaatan. Insya Allah kalau ini mungkin benar termasuk. Benar-benar kita masuk yang ini. Karena umur ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya titip umur ini sama Anda sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Untuk apa Anda berdoa umur saya titip? Orang yang dititipi itu harus bertanggung jawab. Tukang parkir ketitipin motor, mobil, bertanggung jawab. Kalau ada kerusakan, kehilangan, dia bertanggung jawab. Karena dia dititipi. Ibu dititipi sesuatu oleh tetangganya, jaga titipan itu. Ampura, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam. Makhluk itu sangat bertanggung jawab dengan titipan dia. Ayam ini paling bertanggung jawab dengan titipan. Ketika ayam bikin ngeram, waktu ngarwe, ketitipin telur bebek, sinjakan deh. Telur dia gede, ente, dijaga dia. Benar-benar dijaga, bolak-balik sampai dia melahirkan. Ketika lahir, daripada dua, lain dua, ya. Tapi dia tidak pernah protes, dijaga. Lalu sudah dia ampura, lain dulu anak curiga. Si anak tes DNA itu mereka susah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Makhluk ini dan lain dulu dan jaga begini. Ya? Anaknya benar, tadi kamu ngomong bebek kamu, non nanti. Kita jadi pilih anak, ada anak. Tanggung jawab, amanah terhadap titipan. Sering kita sampaikan, alhamdulillah, para pejabat apa disumpah itu, ini adalah pejabat adalah titipan dari Allah. Tapi titipan kita tidak jaga, kita langgar malah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, kita memang mohon maaf, kita berusaha. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang soleh, yang bisa menghabiskan umur, memanfaatkan umur adalah fi ta'atihi, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amwalihim fi mardatihi, dan semua hartanya, amwal itu jamak dari mal. Mal itu adalah harta. Amwal apa yang banyak? Harta-harta mereka itu mereka pergunakan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin mudah-mudahan manusia yang masuk ke golongan yang keempat lah. Kalau Nabi mungkin terlalu tinggi maksudnya, terlalu tinggi kedudukannya para Nabi. Para siddiqun jujur itu memang tidak mudah itu. Subhanallah berat. Oke, asyhada, mati syahid itu tidak sama juga. Tidak mudah memang itu. Mudah-mudahan kita termasuk as-shalihun, orang-orang yang saleh. Inilah yang perlu siddiq yang selalu minta kepada Allah setiap sholat ketika membaca suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah Tuhan kami, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Jalannya orang-orang yang telah memberikan nikmat
Siapa yang diberikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya sekadar iman. Jalannya orang-orang yang memberikan iman kepada mereka ya Allah. Orang-orang yang diberikan iman kepada Allah itu adalah yang empat tadi. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ini jalannya orang-orang yang diberikan iman. Makanya dalam ayat tadi, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaa wa may yuti'illaha wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini mereka-mereka yang berikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu sholat pada suratul Fatihah, dudukkan jangan Allah. Ya, itu jalannya orang-orang yang telah memberikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nauzubillah, yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, Yahudi dan Nasrani yang sesat. Itu yang kita inginkan di bumi. Makanya mudah-mudahan dalam peringatan, bukan peringatan Maulid, tapi ya peringatan Maulid lah mungkin dia termasuk ya. Kita pengajian ini adalah bagaimana ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, dan kita berjanji untuk mengikuti mereka-mereka ini karena mereka-mereka itu akramul khalaik, makhluk yang paling mulia. Wa'allah yang qadran, orang yang mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sangat pantas untuk kita mengikuti, kita berjanji untuk mereka. Mudah-mudahan ini oke. Karena sudah sampai setengah 6 menit, kurang 5 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tiap pribadi dan kita semua untuk menumbuhkan rasa mahabbah kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Makanya dalam bahasanya fi fadilatil mahabbah lillahi wa rasulihi, lillahi wa rasulihi, keutamaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah, mudah-mudahan kita setia cinta kepada Allah, mentaati Allah. Cinta itu kita mentaatinya, kemudian juga mengikutinya, ya. Jangan kita cinta, bukti cinta kita apa? Dan selalu menyebutnya. Itu artinya zikir, menyebut Allah, berzikir kepada Allah, menyebut Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Para dikibat yang Mas Ampurul kepada Pilihan kepada dan Sabtu depan libur ketika Ustaz, karena ada peringatan Maulid di tempat misalnya.